Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju ke titik lokasi perang Uhud, perang yang terjadi pada tahun ke titik-titik. Nah, monggo. Tahun ke-3 Hijriah. Dapat zam-zam di Masjid Nabawi, monggo boleh ambil. Terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Sebelumnya di tahun kedua Hijriah terjadi perang pertama, yaitu perang Badar, yang dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat. Maka di tahun ketiga Hijriah, kaum kafir Quraisy berniat membalas kekalahan yang mereka alami di tahun sebelumnya. Maka kaum kafir Quraisy menuju ke Madinah, dari Makkah menuju ke Madinah, berniat membalas kekalahan yang mereka alami di tahun lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika sudah mendengar bahwasannya kaum kafir Quraisy sudah mulai bergerak dari Makkah? Kemudian terjadilah musyawarah. Pendapat Rasulullah dan banyak sesepuh para sahabat mengatakan kita tetap berada di tengah kota Madinah, di dalam kota Madinah, di rumah masing-masing. Ketika orang kafir Quraisy masuk ke tengah-tengah kota Madinah, kita lempari, kita serang dari atas rumah, dari dalam rumah. Itu ide pertama yang dicetuskan oleh Rasulullah dan disetujui oleh para sahabat. Akan tetapi kemudian banyak di antara para sahabat yang merasa kurang greget begitu. Kenapa? Karena beliau dulu tidak ikut perang Badar. Beliau tidak ikut perang Badar karena perang Badar itu niatnya cuma mencegat kafilah dagang, bukan perang. Jadi Rasulullah juga tidak ngajak-ngajak perang. Akhirnya banyak sahabat yang tidak ikut. Nah, di tahun ketiga ini, ketika akan terjadi perang besar yang kedua, maka para sahabat yang tidak ikut perang Badar, ya, ketika Uhud ini, ya, ketika tahun ketiga mendengar kafir Quraisy sudah bergerak, maka para sahabat yang tidak ikut perang Badar pengen, kita keluar wahai Rasulullah, kita hadapi di luar kota Madinah, kita benar-benar perang. Maka Rasulullah pun masuk rumah, kemudian menyiapkan pakaian baju besi beliau, ya. Abu Bakar dan Umar juga menyiapkan. Rasulullah memakai 2 lapis baju besi. Nah, itu bentuk ikhtiar, ya. Orang kan mencari syahid itu langsung tidak pakai apa-apa, nggak boten-boten, ya. Ya, harus disiapkan segalanya, ya. Rasulullah memakai 2 lapis, ya. 2 lapis baju besi. Bahkan di antara pasukan khusus elitnya kaum muslimin itu yang terlihat hanya matanya, hanya lubang di mata, seluruh tubuhnya itu besi semua. Nah, Rasulullah sudah mengenakan pakaian baju besi 2 lapis. Tiba-tiba sahabat yang tadi semangat-semangat ngajak, sepertinya kita kok ngoyoman, ya, sepertinya kita tidak menyepakati apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana kalau kita menghadap Rasulullah kemudian meminta maaf, kita memasrahkan bagaimana pendapat Rasulullah yang pertama tadi. Iya. Jadi karena nggak enak ke Rasulullah, kita kok maksa-maksa perang, padahal Rasulullah sudah menyampaikan satu ide yang pertama tadi. Akhirnya datang kembali ke Rasulullah sahabat-sahabat Ansor rata-rata. Wahai Rasulullah, mohon maaf kami tadi maksa pengen perang di luar. Kami tidak enak. Sekarang kami pasrahkan semuanya ke panjenengan. Gimana kalau kita tetap di sini? Kata Rasulullah, tidak layak bagi seorang nabi ketika sudah memakai baju besi untuk melepasnya kembali. Sampai Allah yang memberikan keputusan seperti apa nanti akhirnya. Maka Rasulullah kemudian tetap melanjutkan rencana yang sudah disepakati tadi. Semuanya kemudian bersiap dan keluar dari kota Madinah. Kaum mukminin saat itu berjumlah 1.000 orang. Ya. Kaum kafir Quraisy sudah menunggu di pinggir kota Madinah, tepatnya di samping Bukit Uhud. Nah, sebelah kiri kita ini ada makam Baqi, ya, yang kemarin kita sudah ziarah dari sebelah sana, ya. Sebelah kiri kita ini ada makam Baqi. Tidak ada pemakaman. Panjang, ya. Puas. Dan di depan kita ini Bukit Uhudnya, ya Bapak Ibu. Itu yang namanya Gunung Uhud di depan kita. Kelihatan Pak tadi. Nah, nanti kita akan ke sana. Panjangnya sekitar 8 km. Nah, itu Jabal Uhud, ya. Di sebelah kanan kita itu Jabal Uhud. Itu bagian sisi utara kota Madinah. Nah,
Di salah satu sisi Uhud itulah terjadinya peperangan Uhud. Itu ada orangnya beda itu. Tim goes. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah kemudian bersama 1000 kaum mukminin keluar, ya. Bersama 1000 pasukan kaum mukminin keluar. Tiba-tiba di tengah jalan 300 pasukan kaum mukminin mundur, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Kaum munafik, ya, yang milih untuk mundur tidak jadi perang, ya, karena memang ada sisi kemunafikan, ya. Memang aslinya orang munafik bukan orang yang beriman, tapi orang yang menampakkan keimanan tapi hatinya aslinya kafir, ya. Maka berkuranglah dari 1000 menjadi tinggal 700 menghadapi kaum kafir Quraisy yang berjumlah 3000 orang, ya. Dan di salah satu sisi, ya, Uhud itulah nanti di sana tempat terjadinya peperangan Uhud, ya. Perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, Rasulullah kemudian yang tersisa 700 orang tadi, ya, dan melawan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 3000 orang. Baik. Untuk pembahasan mengenai detail perang Uhud insyaallah nanti akan kita bahas di sana. Nah, ini ya Bapak Ibu kalian bisa lihat, ini Jabal Uhud, ya, Gunung Uhud, ya. Ada dari ujung satu sampai ujung satunya, ya, dari kanan sampai kiri ini sekitar 7-8 km. Di setengahnya Telomoyo gitu. 8 km. Dan itu batu-batu gitu. 250. Salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menunjukkan tentang keutamaan sahabat. Beliau pernah bersabda, "La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi Allah, andai kalian menginfakkan harta seperti, ya, senilai emas yang seukuran gunung Uhud ini, tidak akan mampu menandingi ibadah atau kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat meskipun hanya segenggam tangan atau setengahnya." Itu keutamaan para sahabat Nabi SAW. Dan tentang Uhud juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud ini adalah satu gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Uhud ini nanti satu di antara dua hal yang akan ada di surga, ya. Yang pertama yaitu Raudhah, yang kedua Uhud. Uhud nanti ada di surga, Bapak Ibu. Nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, ya. Pernah suatu ketika Rasulullah naik gunung Uhud ini, ya, makanya saya naik gunung Uhud, ya, ikuti sunnah Rasul gitu. Nah, tapi jangan nggak usah kayak nanti dah. Lain kali. Sini lagi berarti. Sini lagi, ya, insyaallah. Amin. Sama Markus Semarang bulan Oktober. Keluar dari agen. Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar dan Utsman pernah naik Jabal Uhud ini, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba Jabal Uhud ini bergetar. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Uhud, "Uthbut Uhud," sambil menghentakkan kaki beliau ke gunung Uhud. "Tenanglah wahai Uhud, ya. Karena yang sekarang menaikimu adalah seorang nabi, seorang as-siddiq, dan 2 orang syahid." Jadi itu sabda Nabi menyampaikan bahwasannya yang naik Uhud sekarang yaitu Rasulullah seorang nabi dan as-siddiq Abu Bakar, ya, dan juga 2 orang syahid yaitu Umar dan Utsman. Artinya Umar dan Utsman itu sudah tahu saat hidup, ya, bahwasanya beliau berdua akan meninggal dalam keadaan syahid. Baik, nah di sebelah kanan ini, gunung yang kecil ini, inilah tempat Rasulullah menempatkan 50 pemanah yang ditugaskan untuk menjaga bagian belakang kaum mukminin, ya. Yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya, Abdullah bin Jubair memimpin 50 orang pasukan pemanah, tidak boleh bergerak apapun yang terjadi di bawah, ya. Baik itu menang ataupun kalah, mereka tetap harus di atas menjaga punggung, istilahnya punggung kaum mukminin agar tidak diserang dari belakang. Posisi membelakangi kota Madinah. Kota Madinah sebelah sana. Beliau menghadap ke arah sana, Makkah dari arah sana. Sana Mekah.
Enggak ya, Bang. Soalnya nanti. Rasulullah SAW dan para sahabat di sini menghadap di sana, kaum kafir Quraisy dari sebelah sana. Kemenangan sudah ada di tangan kaum mukminin. Ini Jabal namanya Jabal Rumat. Rumat itu artinya pemanah. Inilah 50 pemanah Rasulullah pasang untuk menjaga kaum mukminin dari belakang. Ketika kaum mukminin sudah menang, kaum kafir Quraisy sudah lari. Nah, itulah sebagian dari kaum muslimin yang ada di atas gunung ini kemudian tergiur untuk ikut ambil ghanimah. Kita mau kemana, Tat? Kita ke makam syuhada Uhud Ya, yang ini. di sini. Nah, di sini nih. Kita ke makam syuhada Uhud. Nah, bahasa Inggrisnya adalah Uhud Battle Martyr Cemetery. Pak, wacanan bahasa Arabnya apa, Pak? Dhuwur kae. Yo, Makbarah syuhada Ghazah Uhud. Ghazah. Ghazwah. Makbarah syuhada Ghazwah Uhud. Ini tempat dimakamkannya syuhada perang Uhud. Di sini. Jangan dicari nisannya ya, kayak di Indonesia tidak ada. Kayak مقام شهداء أحد يا أستاذ تيجا حمزة رضي الله عنه مصعب بن عمير عبد الله بن جحش آخر مقبرة توجبوا له شهداء أحد sama-sama doa insyaallah salam bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum أهل الديار أهل الديار من المؤمنين من المؤمنين والمسلمين والمسلمين وإنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله على الإيمان على الإيمان والإسلام والإسلام بكم بكم لاحقون